Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, kita kembali lagi. Ya, kita bertemu lagi membahas beberapa materi mengenai intervensi organisasi. Baik, saya kembali merefresh lagi ya ke teman-teman ya. Jadi ini adalah salah satu pekerjaan yang mungkin nanti bisa Anda bisa Anda pilih ketika nanti Anda di bagian HRD. Jadi sekali lagi, apa itu HRD? HRD adalah suatu unit, suatu divisi yang ada di sebuah perusahaan atau instansi yang bertugas untuk mengelola SDM, mengelola sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan. Tentunya SDM di sini berperan sebagai aspek yang paling penting saya kira. Kalau di sudut pandangnya psikologi ya SDM paling penting untuk bisa menggerakkan perusahaan, untuk bisa istilahnya untuk bisa mewujudkan tujuan perusahaan sehingga menjadi penting ya pekerjaan teman-teman karena Anda bertugas harus mengontrol, mengelola, dan memaksimalkan kinerja si SDM-nya sehingga SDM bisa bekerja, bisa beraktivitas sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Jadi yang juga perlu dipahami nih sama teman-teman yang nanti akan lulus, ini kan sudah banyak yang masuk di semester akhir, ketika akan lulus, Anda bekerja di perusahaan, ya harus dipahami ya bahwa setiap perusahaan punya tujuan berbeda-beda. Setiap perusahaan punya target yang berbeda-beda. Sehingga ketika Anda masuk sebagai karyawan di perusahaan aktivitas kerja yang Anda lakukan itu mengarahkan ke tujuan perusahaan. Jadi pahami tujuan perusahaan, dicermati karena apa yang akan Anda lakukan, entah itu bagian marketing, entah itu bagian finance, ya bagian HRD atau bagian umum misalnya, pekerjaan Anda yang berhubungan dengan tujuan perusahaan. Maka dari itu, kalau dari sudut pandangnya HRD, ya HRD punya tugas yang lumayan berat nih, karena Anda harus mengarahkan, harus mengontrol, harus menyiapkan tenaga-tenaga SDM ya supaya SDM yang Anda pilih, SDM yang Anda seleksi pas proses rekrutmen seleksi itu adalah SDM yang diharapkan bisa mengarahkan perusahaan sesuai dengan tujuan. Nah, salah satu bentuk pengembangan organisasi, salah satu bentuk intervensi organisasi yang dapat diberikan ke teman-teman itu adalah sistem atau mungkin orientasi dan pelatihan ya. Jadi semacam kita membuat sistem, kita mengadakan suatu orientasi atau pelatihan. Tentu kalau di sini sifatnya organisasi, berarti orientasi atau pelatihannya ditujukan kepada seluruh karyawan. Karena memang kalau kita bicara mengenai orientasi, kalau bicara mengenai pelatihan, mungkin setiap unit, setiap divisi itu kebutuhannya beda-beda. Tetapi kalau misalnya cakupannya organisasi, ya tentu pelatihan yang diberikan juga pelatihan yang memfasilitasi semua atau memfasilitasi kebutuhan semua anggota organisasi. Nah, orientasi dan pelatihan, ya ini dua hal yang saling terkait. Ya, orientasi, ya ini bisa diartikan sebagai pengenalan karyawan baru pada organisasi, kemudian dikenalkan tentang kerjanya, lingkungannya, dan sebagainya. Nah, ini mirip-mirip ospek ya. Kalau PKKMB kemarin, ya Anda masuk sebagai mahasiswa, maba, yang tadinya SMA, masuk sebagai maba, tentu ada orientasi. Dikenalkan mengenai lingkungan baru kampusnya, sistem kampusnya, aturan kampusnya, UKM-nya ada apa aja misalnya, kemudian aturan keuangannya, akademik, kemahasiswaan, dan sebagainya. Itu dikenalkan ya dalam ospek ya baik secara online ataupun secara offline. Nah, sama seperti di perusahaan bagi karyawan baru yang baru masuk sebagai karyawan baru di sebuah perusahaan atau instansi harus dikenalkan
harus diberikan orientasi karena memang akan sangat berbeda ya. Apalagi bagi yang belum pernah kerja sama sekali atau bagi lulusan fresh graduate itu lingkungannya akan sangat berbeda antara lingkungan di kampus dengan lingkungan di pekerjaan. Sehingga butuh yang namanya orientasi, suatu program untuk bisa mengenalkan pegawai baru, karyawan baru, mengenai segala hal yang berbau dari segala hal yang berbau organisasi ya, segala hal yang menyangkut perusahaan itu sendiri. Ya tujuannya, ya visi misinya gimana, nilai-nilai perusahaannya, sehingga orientasi ini juga menjadi hal yang penting yang harus dilakukan oleh para HRD supaya karyawan lebih tahu, lebih mengenal kondisi organisasi atau perusahaan. Karena itu tadi, karyawan, pegawai yang kerja di perusahaan, cara kerjanya atau aktivitas kerjanya atau sistem yang dianut, nilai yang dianut itu paling tidak ya sesuai dengan tujuan perusahaan itu sendiri. Maka dari itu butuh yang namanya orientasi. Nah, ini juga sering dialami sama karyawan-karyawan baru yang tadinya belum pernah kerja ya. Ini biasa dialami oleh para lulusan, para fresh graduate ya, tentu mengalami kegugupan, kekhawatiran ya tentang dunia barunya karena ya belum pernah kerja, nggak tahu perusahaan itu kayak gimana, tidak tahu lingkungan kerja itu seperti apa, sehingga diliputi kekhawatiran ya, nggak tahu, serba nggak pasti ya, kemudian situasinya juga tidak akan pernah tahu sebelumnya. Maka teman-teman mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan ini bagi teman-teman mahasiswa yang akan lulus, coba cari kegiatan yang memungkinkan Anda bisa keluar masuk ke lingkungan baru ya. Seperti gabung di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, ikut relawan misalnya, kemudian ikut kegiatan-kegiatan organisasi misalnya. Nah, itu paling tidak bisa melatih soft skill Anda sehingga Anda benar-benar akan siap ya menghadapi lingkungan baru di perusahaan ya. Ya, ada berapa alasan ya kenapa kok biasanya karyawan baru itu gugup, apalagi yang baru fresh ya. Ya itu tadi ya menghadapi ketidakpastian, situasi baru, kemudian harapan yang tidak realistis, artinya mungkin bayangannya tuh kalau kantor tuh menakutkan ya, waduh, kayak gimana ya besok ya ketemu teman baru, ketemu bos baru, ketemu lingkungan baru, itu akan sangat mengkhawatirkan ya. Kemudian ada berapa kejutan mungkin ya. Artinya mungkin dia punya bayangan seperti ini di pekerjaan, tetapi ternyata di kondisi yang sebenarnya berbeda dengan yang dia bayangkan, ya sehingga merasa surprise, ya kaget kan situasinya berbeda. Mungkin dipikir tadinya seperti ini, seperti ini, seperti ini, setelah dia masuk di perusahaan ternyata seperti itu. Nah, berbeda dengan apa yang apa yang apa apa yang dipikirkan. Oke, ya kalau bisa dibilang ya jenis orientasi karyawan itu ada dua, seperti yang saya sampaikan tadi, ya ada orientasi level organisasional, ada level divisi atau departemen atau pekerjaan. Ini uh, bisa dikatakan intervensi organisasi, bisa dikatakan orientasi karyawan ini dikatakan intervensi organisasi kalau orientasinya itu levelnya organisasional. Jadi biasanya memang ada beberapa perusahaan yang merekrut karyawan dalam jumlah yang banyak, ya. Kemudian karyawan yang telah masuk menjadi karyawan resmi di sebuah perusahaan, kemudian diberikan orientasi secara besar-besaran. Ada kelasnya, ada semacam seminar, ya. Itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar seperti itu, ya, ada semacam orientasinya.
tetapi juga orientasi bisa dilakukan di tingkat unit atau divisi. Ini kalau misalnya orientasinya berhubungan langsung dengan pekerjaan atau unit tersebut, tidak berhubungan langsung dengan organisasi. Nah, apa saja yang dikatakan orientasi level organisasional? Orientasi level organisasional ini isinya mencakup dari organisasi itu sendiri. Artinya yang butuh ya semua karyawan, yang butuh ya semua orang yang ada di perusahaan tersebut. Yang pertama, ini terkait dengan produk dan jasa yang dihasilkan. Ini biasanya nanti dari perusahaan akan memberikan semacam ilmu pengetahuan mengenai bidang usahanya si perusahaan. Misalnya, Anda kerja di sebuah perusahaan minimarket. Nanti dari orientasi ini akan dikenalkan, ini minimarketnya sudah kapan sih berdiri? Kemudian layanan yang diberikan apa sih ke konsumen? Targetnya seperti apa sih? Nah, jadi karyawan akan tahu ya ini seperti apa sih nanti arah kerjanya, targetnya perusahaan seperti apa, terus bidang yang dihasilkan perusahaan, output-nya itu kayak gimana. Nah, ini biasanya kalau pegawai baru dan itu jumlahnya banyak, itu biasanya dilakukan secara massal ya. Tapi kalau pegawainya hanya sedikit, mungkin satu dua orang, ya hanya dilakukan orientasi kecil saja ya, menyangkut beberapa karyawan yang sudah bergabung tadi. Terus yang kedua, kompensasi. Ya, seringkali bagi karyawan baru mungkin butuh ya, butuh informasi detail mengenai kompensasi. Gajinya berapa, insentifnya apa aja, benefitnya apa saja. Itu kalau misalnya jumlahnya banyak karyawannya, ya akan diberikan secara massal ya. Jadi semacam semacam kelas ya, semacam kelas ya. Kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan karyawan. Ini hampir sama dengan kompensasi. Jadi ini menyangkut tadi ya benefitnya si karyawan ketika kerja di perusahaan itu apa aja. Dia dapat apa aja asuransinya, dapat BPJS nggak misalnya, dapat tunjangan apa misalnya. Nah, itu diberikan di awal ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti kerja di HRD, salah satunya juga akan melakukan ini. Anda memberikan sosialisasi. Anda memberikan semacam orientasi ke karyawan baru. Ini bentuknya bisa semacam perkuliahan ya di kelas atau bentuknya berupa materi dalam bentuk kertas ya atau hard copy atau soft copy. Nanti karyawan diminta untuk mempelajari sendiri. Itu juga bisa ya tergantung kondisinya. Terus yang keempat, misalnya ini terkait dengan K3, pencegahan kecelakaan kerja, ya. Jadi biasanya kalau di perusahaan-perusahaan yang punya resiko kerja yang tinggi, kayak di kontraktor, pabrik, dan sebagainya, itu biasanya ada orientasi mengenai K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi biasanya kalau kalau bagian K3 itu di beberapa perusahaan memang masih dalam tanggung jawab HRD. Tapi kalau perusahaan-perusahaannya itu perusahaan semacam kontraktor, semacam pabrik, itu bagian K3 ada sendiri yang ngurusi. Jadi terpisah dari HRD. Unitnya namanya HSE biasanya, Healthy, Safety, and Environment. Ya, jadi tugasnya bagaimana mengelola kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Ya. Oke, itu kalau orientasi level organisasi. Nah, kalau orientasi level departemen atau divisi, ini lebih mengerucut ya, lebih spesifik ya mengenai unit kerja. Ini biasanya lebih ke pekerjaannya ya, tanggung jawab, tugasnya apa, kemudian peraturannya gimana, regulasinya seperti apa. Jadi fungsi tugasnya unit ini apa, targetnya apa, kemudian nanti kamu kerjanya sama siapa saja. Nah, ini lebih mengerucut ya, makanya ini levelnya mungkin lebih ke level kelompok atau level level individu. Kalau yang level level organisasi tadi ya mencakup semua kebutuhan karyawan. Kalau ini sebenarnya setiap karyawan butuh, cuma setiap unit kebutuhannya beda-beda ya. Karena setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing divisi juga berbeda, targetnya juga berbeda. Jadi orientasinya nggak bisa disamakan. Orientasinya harus sendiri-sendiri ya.
per unit seperti apa. Nah, kenapa kok butuh orientasi karyawan? Ya pertama, agar karyawan diterima dengan baik ya di perusahaan, dia merasa senang, akan merasa nyaman ya. Jadi bisa dibayangkan kalau Anda kerja di perusahaan, baru masuk di perusahaan pertama kali didiemin sama orang lain, pasti nggak enak, pasti nggak nyaman, dicuekin, pasti nggak nyaman. Tapi ketika Anda diberdayakan, ya Anda diperlakukan dengan baik sebagai karyawan baru, harapannya nanti akan ada feedback, akan ada muncul inisiatif atau motivasi kerja sendiri ya bagi karyawan yang baru tadi. Yang kedua, tentu saja karyawan dapat memahami tentang perusahaan ya dalam pengertian yang luas, artinya tadi ya tahu ya tempat kerjanya ini seperti apa targetnya, visinya seperti apa, tujuannya seperti apa, dan karyawan tentu kalau misalnya sudah tahu tujuan perusahaannya, tentu dalam pekerjaannya dia akan selalu berorientasi pada tujuan. Ya. Yang ketiga, ini lebih ke spesifik ya mengenai tugas dan tanggung jawab. Ya, jadi apa yang perlu dikerjakan, kemudian perilaku seperti apa yang diharapkan dari si karyawan supaya tujuan-tujuan perusahaan atau tujuan di masing-masing unit dapat tercapai. Ya, kemudian yang selanjutnya memulai proses untuk mengikuti aturan dan tata cara yang berlaku dalam organisasi. Jadi manfaatnya biar nggak kaget ya, biar nggak kaget terhadap aturan perusahaan. Karena sekali lagi aturan setiap perusahaan itu berbeda-beda dan yang namanya aturan di sebuah perusahaan, organisasi tentu lebih mengikat aturannya sehingga teman-teman diharapkan bisa melatih bagaimana kedisiplinan, melatih mentaati aturan dari awal semenjak kuliah dibiasakan ya sehingga nanti pas Anda kerja di perusahaan itu sudah tidak kaget lagi dengan situasi yang dihadapi di perusahaan ya. Oke, itu tadi orientasi ya. Jadi orientasi karyawan itu biasanya dilakukan di awal masuk ya, awal masuk sebagai karyawan baru. Jadi teman-teman nanti yang akan jadi HRD harus siap-siap karena mungkin tugasnya Anda juga memberikan orientasi pada karyawan. Nah, ini menjadi tanggung jawab yang besar karena Anda sebagai HRD mungkin Anda orang pertama yang akan dikenal oleh karyawan baru tadi. Ya karena Anda melakukan perekrutan, seleksi, orang baru itu tadi tahunya Anda sebagai HRD, ketika Anda melakukan orientasi juga Anda. Nah, kondisinya tergantung perusahaannya ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang HRD-nya merangkap seperti yang pernah saya sampaikan. Jadi rekrutmen, seleksi, bagian pelatihan atau orientasi itu jadi satu. Tetapi juga ada beberapa perusahaan yang bagian orientasi dan pelatihan itu ada unitnya lagi, ada divisinya lagi. Jadi rekrutmen, seleksi beda lagi. Nanti untuk yang orientasi dan pelatihan itu juga berbeda lagi. Jadi ya ini monggo sih, ini bagi teman-teman yang berminat ya mau mengembangkan diri di bidang pelatihan atau di bidang orientasi karyawan ya, ini monggo bisa dipelajari lebih lanjut. Ini memang tergantung minat ya, tergantung passion masing-masing karyawan ya. Oke, itu tadi mengenai orientasi karyawan. Nah, selanjutnya saya memberikan sedikit mengantar mengenai pelatihan. Kalau orientasi itu diberikan di awal saja, tapi kalau pelatihan ini terus-terusan ya. Artinya sepanjang Anda menjadi karyawan mungkin membutuhkan yang namanya pelatihan terus-menerus. Karena ya kita tahu ya, ini era globalisasi ya, tantangan akan semakin apa ya hebat ya di masa yang akan datang sehingga kalau kita nggak butuh pelatihan tentu kita akan ketinggalan. Jadi namanya pelatihan saya kira dibutuhkan terus-menerus, belajar nggak hanya dilakukan pas zaman kita kuliah atau SMA, pas kerja pun
tetap butuh yang namanya belajar. Maka dari itu posisi unit divisi training ya, biasanya kalau di perusahaan bagiannya namanya training officer, itu akan bertugas untuk mengelola kemampuan karyawan sepanjang dia sebagai karyawan di perusahaan itu. Jadi akan dipantau bagaimana kinerjanya, dibutuhkan apa aja pelatihannya di masa yang akan datang. Nah, ini seperti yang di layar, ya, definisi pelatihan, ini adalah proses pembelajaran yang melibatkan penguasaan keterampilan, konsep, aturan-aturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. Ini dunia globalisasi, ya, selalu ada perubahan. Ini kita masuk dalam masa pandemik, ya, semuanya terdampak, akhirnya merubah cara kerja kita yang tadinya mungkin offline menjadi online. Tidak semua orang bisa bekerja secara online, tidak semua orang bisa menggunakan cara online seperti ini, ya, sehingga dibutuhkan pelatihan, dibutuhkan pembelajaran lagi, ya. Dosen pun yang tadinya ngajar di kelas menjadi tidak biasa ketika harus mengajar lewat online seperti ini, ya butuh pelatihan, butuh penyesuaian diri, dan butuh pembiasaan. Ini juga bagian yang menarik juga di sebuah perusahaan, dan tentu kalau di psikologi, ini ada mata kuliahnya sendiri ya, psikologi pelatihan, di mana kalau di bagian pelatihan, Anda merancang nih, ya, merancang kegiatan pelatihan sampai memberikan pelatihan ke karyawan. Nah, ini pengantarnya dulu untuk pelatihan. Nanti setelah ini saya akan memberikan beberapa video, ya, memberikan beberapa video mengenai beberapa teknis dalam kegiatan pelatihan, karena ini sangat panjang ya prosesnya, dan ini memang butuh butuh pembiasaan ya. Kalau Anda mau berkecimpung di dunia pelatihan, dunia training, ya harus dikembangkan kemampuan komunikasinya, ya, kemudian Anda juga harus menguasai beberapa bidang, ya, mungkin di bidang psikologi, yang itu bisa menjadi ciri khas Anda ya, ketika nanti mau menjadi seorang trainer, dosen, pengajar, dan sebagainya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya di apa mata kuliah mengenai orientasi dan pelatihan. Ini sekali lagi di intervensi organisasi, pemberian sebuah intervensi tergantung dari permasalahannya, tergantung dari akar masalahnya. Anda perlu melakukan asesmen dulu untuk tahu apa yang menjadi akar masalah ya, sehingga ketika kita tahu akar masalahnya, kita bisa memberikan intervensi organisasi yang efektif. Gitu aja saya kira. Terima kasih. Salam sehat, sukses selalu buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.